Amin. Terima kasih Pak Ben. Ya, terima kasih Pak. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan, surga bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Maka Hosana, sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana.
Ya, puji Tuhan, kita sudah mendeklarasikan firman Tuhan, kita sudah berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita yang terbaik untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Tina Andrean. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Tina. Terima kasih untuk kesediaannya melayani di doa pagi Anastasis. Silakan Ibu Tina. Shalom semuanya. Selamat Shalom. pagi Selamat buat kita pagi. yang hadir di dalam doa pagi ini. Sebelum kita akan membahas firman Tuhan, saya akan membagikan sharing saya. Baiklah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Engkau yang luar biasa, yang hidup dan berkuasa atas hidup kami. Biarlah hari ini Engkau memberikan kami makanan dan minuman, yaitu darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan. Tubuh-Mu adalah firman, dan biarlah ada Roh Kudus yang mengalir dalam kami, supaya kami Amin. diberi kesegaran yang baru. Berbicaralah kepada kami semua, karena firman-Mu itu hidup, dan firman-Mu itu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih, Amin. berkati kami semua yang mendengar dalam nama Yesus. Kita semua yang siap diberkati, kita semua katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan share dengan satu tema bahwa kita adalah dipilih. Amin. Dan saya akan membacakan bahwa waktu kita saat ini, kita juga mengalami sesuatu zaman yang berbeda dengan zaman-zaman yang lalu, karena zaman ini adalah mendekati akhir zaman. Kita semua melihat bahwa kiri dan kanan kita itu sudah ada perang, dan kemungkinan perang juga tidak akan pernah berhenti. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan dari 2 Yohanes 1 ayat 7 yang mengatakan begini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Matius 7 ayat 15 berkata begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saat-saat ini Tuhan minta kita hati-hati supaya kita waspada melihat kiri dan kanan kita. Kita bisa menilai zaman ini dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena kekristenan yang Tuhan gambarkan adalah ada 3 macam. Yaitu Kristen serigala. Yaitu mereka adalah seperti nabi palsu. Dia adalah serigala yang berbulu domba. Di dalam lingkungan kita, itu mungkin kita mempunyai teman-teman atau sahabat atau keluarga atau komunitas yang harus kita perhatikan. Tuhan minta hal yang pertama kita mengenali orang-orang yang dekat kita supaya kita tidak tercemar. Amsal 27 ayat 23 berkata begini, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Ini berkata tentang hamba-hamba Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan mengenal para jemaatnya. Jemaat ini tipenya seperti apa? Ada 3 macam kekristenan yang Tuhan maksudkan, yaitu pertama kekristenan serigala, dan yang kedua adalah Kristen kambing, dan yang ketiga adalah Kristen domba. Tuhan selalu berkata tentang domba ditaruh di sebelah kanan dan kambing ditaruh di sebelah kiri. Kenapa ya domba selalu di kanan dan kambing di kiri? Dan Yesus adalah sebagai gembalanya. Dia yang akan menjadi hakimnya pada saat nanti kedatangannya kedua kali. Kita baca ayatnya, Matius 25 ayat 33. Berkata begini, dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Yesaya 5 ayat 17. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Waktu saya melihat ayat ini, saya agak terkejut. Karena yang Tuhan maksudkan, domba-domba itu hidupnya tidak akan pernah susah. Karena dia dibawa ke padang rumput
yang seperti padangnya sendiri. Tapi di sini digambarkan bahwa kambing-kambing mereka akan mencari makan dalam reruntuhan. Berarti mereka itu hidupnya sangat susah. Kenapa Tuhan Yesus menggambarkan tipe-tipe tentang domba, kambing, dan serigala? Lalu kita melihat sifat-sifat serigala. Apa sih sifat-sifat serigala yang kita tahu? Ternyata serigala itu memiliki sikap yang rakus. Dia greedy, buas, tidak pandang bulu. Dia suka mungkin kalau dalam gereja tipu sana, tipu sini, sikat sana, sikat sini. Dia tidak pandang bulu itu pendetanya. Dia tidak pandang bulu bahwa itu adalah penatuannya. Nah, ini yang terjadi di dalam sebuah gereja. Dan serigala ini cenderung menyesatkan domba-domba. Siapakah mereka? Tuhan Yesus selalu mengatakan mereka adalah orang fasik, nabi palsu, orang Kristen tapi palsu. Siapakah mereka? Kemungkinan mereka ada di dalam gereja, mungkin juga mereka cuma Kristen KTP. Mereka punya sifat egois, jahat, licik, dan penuh dengan tipu muslihat. Dan ini mereka adalah orang-orang yang sering memanipulasi. Jadi Tuhan Yesus minta di akhir zaman saat ini, kita harus melihat kiri dan kanan kita. Kita harus bisa menilai orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita tidak gampang disesatkan. Dan yang kedua adalah sifat daripada Kristen kambing. Siapakah mereka? Ternyata mereka adalah tipe-tipe yang hidupnya suka menyendiri. Berarti tidak suka berkomunitas seperti saat ini, pagi hari ini. Ini adalah komunitas. Kristen kambing tidak suka bersama-sama untuk membahas sesuatu. Mereka cenderung untuk hidup dengan suka-suka sendiri. Tidak mau diatur. Sifat kambing adalah jikalau dia ditaruh di dalam kandang, dia akan seruduk-seruduk sana dan sini. Dan kalau dia itu ada di tengah-tengah domba, kambing pun suka membawa domba-domba sebagian. Makanya ada kambing yang namanya kambing Yudas, di mana kambing itu disengaja disusupkan di dalam kawanan domba, lalu kambing ini akan menggiring beberapa domba itu masuk ke dalam tempat penyembelihan. Nah, ini sifat kambing, dia itu liar, tidak mau taat. Kalau kita ingat itu siapa sih yang liar dan tidak mau taat? Kita ingat akan bangsa Israel. Bangsa Israel itu disuruh Tuhan untuk jangan menyembah patung berhala apapun juga. Malah dia bikin itu patung-patung yang dari emas, dituangkan patung lembu itu. Lalu Tuhan marah kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dihukum selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Nah, inilah yang Tuhan katakan ini adalah Kristen kambing, di mana kita harus perhatikan. Dan siapa lagi Kristen kambing? Ternyata Kristen kambing adalah Kristen yang tidak pernah mau baca Alkitab. Mereka malas, mereka tidak mau diatur. Mereka selalu melanggar firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan itu adalah makanan yang sehat, yang baik buat jiwa kita. Amin. Firman Tuhan itu akan membuat tubuh rohani kita menjadi kuat. Firman Tuhan akan membuat kita firman Tuhan itu membuat kita itu secara tubuh rohaninya makan dan minum. Karena Tuhan selalu mengatakan, aku adalah roti hidup. Aku adalah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Ternyata iblis itu pinter banget. Dia ingin menyesatkan. Benar-benar ingin menyesatkan. Dia hanya cukup membuat orang-orang menjadi orang Kristen. Dan dibaptis, masuk ke gereja. Saya datang seminggu sekali. Atau datang kelompok doa. Tetapi tidak pernah baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu ada kekuatan. Ternyata Alkitab itu adalah makanan dan minuman. Oleh karena itu, jangan kita tertipu. Kalau kita tertipu, kita akan menjadi Kristen kambing. Lihat, saudara-saudaraku yang dikasihi.
lambang daripada iblis. Apa? Kepala kambing. Bukan Kambing. kepala domba, kepala kambing. Berarti pada saat kita tidak mau baca Alkitab, kita adalah kambing-kambing yang tidak mau ikut aturan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan sifat domba? Sifat domba, dia akan makan pagi hari, subuh-subuh. Dia akan makan rumput yang hijau dan penuh dengan embun. Di dalam Amin. rumput itu juga ada vitamin-vitamin. Dan dia pintar sekali karena itu penciumannya sangat tajam. Dia bisa memilih-milih rumput yang baik dengan rumput yang tidak baik. Banyak Amin. rumput-rumput yang kering dan tidak baik, tidak ada gizinya, itu dilewatkan oleh si domba. Dia hanya makan yang baik-baik saja. Dan dia selalu makan, selalu maju ke depan. Nggak pernah dia makan pakai mundur, muter-muter. Dia selalu maju ke depan. Berarti sifat domba adalah selalu mengikuti jalan-jalan yang baik, yang benar. Inilah yang Tuhan maksudkan supaya kita memiliki sifat daripada domba. Dan Amin. apalagi yang baik dari sifat domba? Saudara yang dikasihi Tuhan, domba selalu berkorban. Domba selalu mengorbankan bulunya. Setiap kali, Amin. setiap musim dia harus dicukur. Kenapa harus dicukur? Kalau domba terlalu tebal badannya, bulunya, dia tidak bisa jalan. Kalau dia jatuh, dia tergeletak, dia nggak bisa bangun dengan sendirinya. Dia harus ditolong dan dibangunkan. Nah, ini yang menarik dari sifat domba. Dia harus dicukur bulunya. Dia harus susunya diambil, dagingnya pun dimakan. Tuhan Yesus selalu mengumpamakan dia adalah gembala. Dan dia juga adalah seekor domba. Domba yang dikorbankan. Korban yang menjadi korban buat kita semua. Bagi keselamatan kita. Berarti hidup kita, Tuhan minta supaya kita dituntut banyak-banyak berkorban. Berkorban apa saja. Tuhan Yesus berkata begini, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintunya, maka aku akan masuk dan duduk makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan Amin. aku. Berarti Tuhan Yesus tidak akan pernah keluar lagi dari hati kita. Dia makan pagi, Amin. makan siang, makan malam bersama dengan kita. Berarti dia selalu akan di dalam hati kita. Tetapi banyak orang Kristen tidak pernah menganggap bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Buktinya, mereka jarang menyapa Tuhan. Mereka tidak makan pagi bareng Tuhan, mereka tidak makan siang bareng Tuhan, mereka juga tidak makan malam bareng Tuhan. Saya mempunyai sebuah cerita. Ada keluarga, seorang ayah memiliki 2 orang anak. Dan 2 anak ini laki-laki dua-duanya. Anak yang pertama, itu selalu makan pagi, makan siang, makan malam bersama dengan bapaknya. Dan dia tahu pekerjaan bapaknya. Dan bapaknya memberikan dia tugas-tugas bapaknya. Dan bapaknya memperhatikan anaknya. Jikalau anaknya mempunyai kesulitan, maka anaknya itu akan berbicara kepada ayahnya untuk membicarakan persoalan-persoalan, baik itu perusahaan atau kehidupan dan sebagainya. Lalu dia memiliki anak yang kedua. Anak yang kedua ini laki-laki juga, tapi dia nggak pernah kelihatan di rumah. Dia selalu nggak ada di rumah, dia pergi kalau malam, pulangnya pagi. Makan pagi ayahnya tidak bisa lihat karena masih tidur, makan siang anaknya juga tidak ada karena masih tidur. Kalau malam anak ini akan keluyuran dan pulangnya sampai pagi. Dia sekali-kali akan muncul ke depan bapaknya kalau dia perlu duit. Lalu dia akan minta kepada bapaknya, "Bapak, aku perlu uang untuk uang jajanku selama 1 minggu ke depan." Demikianlah tabiat anak yang kedua. Berarti kalau kita lihat suatu hari ayahnya ini ingin memberikan perusahaannya untuk dijalankan dengan baik, diteruskan menjadi orang kepercayaan. Anak yang manakah yang dipilih? Tentunya
bapaknya ini akan memilih anak yang pertama. Karena anak yang kedua itu tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan bapaknya. Demikian juga kita orang Kristen. Kita harus makan pagi bareng Tuhan Yesus. Kita makan siang bareng Tuhan Yesus. Kita makan malam bareng Tuhan Yesus. Supaya Amin. kita mengerti pekerjaan-pekerjaannya Tuhan Yesus yang diberikan Amin. kepada kita. Apakah pekerjaan itu? Ternyata Tuhan Yesus ingin kita menjadi saksi-saksinya sampai ke Amin. ujung bumi. Inilah Amin. pekerjaan yang kita harus lakukan. Kalau kita bekerja dan kita tiap hari ketemu, kita bisa berbicara apa saja tentang kehidupan kita. Dan tentunya Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kehidupan masa Amin. depanmu. Engkau akan Amin. seperti domba yang dibawa ke padang rumput seperti padangnya sendiri. Karena engkau Amin. mendengar suara gembala. Bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan dirinya gembala? Gembala itu mengenal domba-dombanya karena domba-dombanya, setiap domba itu punya nama. Dan Amin. domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Bagaimana kita bisa kenal suara gembala kita kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Tidak mungkin kita kenal Yesus kalau kita tidak baca Alkitab. Amin. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus makan pagi bareng Dia, makan siang bareng Dia, makan malam bareng Dia. Berarti kita mempunyai satu tugas, yaitu kita baca, kita menyembah. Membaca Alkitab dan menyembah. Membaca Alkitab dan menyembah. Membaca Alkitab dan berdoa. Ini yang Tuhan inginkan. Supaya Amin. kita menjadi domba-domba yang mengenal suara gembalanya. Supaya kita jangan disesatkan. Apa yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mendengar suara gembalanya? Karena Yesuslah yang memilih kita menjadi domba-dombanya. Mari kita Amin. baca ayatnya, Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Tuhan Yesus mengatakan lagi di Yohanes 10 ayat 14 dan 15 berkata begini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Berarti kalau Tuhan sudah memilih kita menjadi domba-dombanya, kita sebagai domba-dombanya akan mengenal gembala kita. Amin. Dengan cara kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita mengenal Dia, semakin kenal, semakin kenal. Karena iblis paling takut kalau kita itu mengenal gembala kita. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita dibaptis? Lalu kita tidak menganggap Dia gembala, kita tidak panggil Dia pagi, siang, dan malam. Maka kita diibaratkan seperti kita diundang oleh seseorang ke rumahnya sebagai tamu. Lalu kita duduk di ruang tamu. Dan saat kita duduk di ruang tamu, yang punya rumah makan pagi sendirian, makan malam sendiri, makan siang sendiri, makan malam sendiri, dan kita tidak pernah dipanggil-panggil namanya. Jikalau kita tidak pernah dipanggil, apakah kita akan berdiam di dalam rumah tersebut?
pasti kita akan pergi keluar dari rumah Amin. itu. Demikianlah Yesus. Jikalau kita sudah terima Yesus, Yesus tidak pernah dipanggil dan tidak pernah dihormati di dalam kehidupan kita. Kita tidak relay sama dia, tidak percaya kepada dia, maka Tuhan Yesus juga akan keluar dari hati kita. Amin. Inilah yang terjadi. Makanya banyak sekali orang Kristen yang merasa hampa. Banyak orang Kristen merasa Tuhan itu jauh. Banyak orang Kristen yang merasa hidupnya ini kok susah sekali. Karena ternyata dia adalah tersesat. Tidak tahu gembalanya. Karena yang tahu gembalanya pasti mendengar suara gembalanya. Inilah yang Amin. Tuhan inginkan. Supaya kita tidak tersesat lagi. 2 Raja-Raja 17 ayat 41 berkata begini. Demikianlah bangsa-bangsa ini bersaksi kepada Tuhan, tetapi pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Berarti mereka itu bersaksi buat Tuhan, tetapi mereka juga beribadah kepada patung-patung mereka. Kadang-kadang kita tidak menyembah patung, tetapi kita mempunyai hobi yang kita tidak bisa lepaskan. Kita terikat dalam semua yang kita sembah. Mungkin bisa anak kita, mungkin suami kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin kedudukan kita, mungkin uang kita. Inilah yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan ingin supaya kita itu sungguh-sungguh hanya mengandalkan Dia saja lebih daripada segalanya. Supaya kita semuanya dibawa ke padang rumput yang hijau. Dan kita bisa makan dengan kenyang. Kita tidur dengan tenang. Hati kita penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Jikalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Dan yang kita akan terjadi adalah mereka-mereka yang akan dihukum itu seperti apa? Matius 25 ayat 41 dan 42 berkata begini. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dan ayat 43, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ternyata tugas kita ada lagi yang lain. Selain kita tadi dikatakan kita membaca Alkitab, kita harus memuji, menyembah, dan berdoa. Tuhan inginkan kita peduli kepada sesama kita. Hal yang Amin. Tuhan ingin tekankan kepada kita hari ini, yaitu tentang hukum yang utama dan pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Berarti kita harus dengan segenap, dan segenap. Saya ingin sharing sebuah cerita dari kehidupan saya. Pada saat saya usia 10 tahun, keluarga saya tidak ada yang Kristen. Ayah dan ibu saya, mereka Konghucu, kakak adik saya 8 bersaudara. Mereka ateis, tidak ada yang ke gereja. Lalu, kemudian usia saya 10 tahun, saya sekolah di PSKD 4 di Panglima Polim. Lalu kemudian kelas 5 SD. Kalau hari biasa Senin sampai Sabtu, itu jadi ruang kelas saya. Tapi kalau hari Minggu itu jadi sekolah minggu. Saya minta izin kepada ibu saya untuk saya pergi ke sekolah minggu itu. Lalu ibu saya mengizinkan dan saya diantar sama supir. Dan saya hanya pergi sendiri saja. Itu keinginan saya dan ibu saya izinkan. Saya diantar supir dan saya menjadi murid sekolah minggu. Pada saat saya jadi murid sekolah minggu,
Guru sekolah minggu itu mengatakan, satu orang saja percaya dalam satu rumah, seisi rumahnya akan diselamatkan. Saya mulai berdoa untuk keluargaku. Karena keluarganya itu banyak, 8 bersaudara, dan ayah saya, ibu saya, ada tante om saya, dan ada nenek saya. Saya mulai berdoa setiap hari. Setiap hari. Tidak pernah lepas dari doa saya. Lalu usia saya 15 tahun, saya dibaptis karena waktu itu GKI Panglima Polim, saya dibaptis Ciprat saja. Lalu usia saya 16 tahun, saya berkata kepada ibu saya, bolehkah saya ingin ngajar sekolah minggu? Ibu saya boleh katakan, ya boleh. Jadi saya berangkat dan saya melamar jadi guru sekolah minggu selama 5 tahun lamanya. Saya mengajar dan karena saya umur 16, saya tidak diantar supir lagi. Saya akan membayar dengan uang jajan saya sendiri. Saya pergi naik bemo, pulang naik kendaraan umum, naik mikrolet apa saja di Panglima Polim itu. Saya bolak-balik saya ngajar. Dan saat itu karena saya guru sekolah minggu, saya menerima amplop namanya transport ya, uang transport setiap bulan. Dan amplop itu tidak pernah aku buka, tetapi aku masukkan kembali ke dalam kotak persembahan di dalam ibadah dewasa. Dan saat itu berlangsung 5 tahun lamanya. Dan saya ingat lagi satu kali, umur saya 17 tahun, saat itu ada KKR Rehat Bongke di Gelora Senayan. Saya memiliki uang jajan yang diberikan pada hari Minggu oleh ibu saya. Lalu itu ada kantong persembahan itu lewat. Uang jajan saya 1 minggu itu masuk ke dalam kotak persembahan. Dan saya berpuasa 1 minggu lamanya tidak jajan di sekolah. Lalu saya tidak mengerti yang namanya mengasihi seperti apa Tuhan Yesus, tetapi saya ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Apa yang saya punya, saya ingin berikan. Saya ingin berikan waktu saya ingin berikan tenaga saya ingin berikan pikiran saya ingin berikan uang saya semuanya kepada Tuhan Yesus. 5 tahun saya mengajar. Dan apa yang terjadi? Doa saya yang selama ini saya doakan untuk orang tua saya dan saudara saya dijawab oleh Tuhan. 11 tahun kemudian seluruh keluarga saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Puji Dan Tuhan. apa yang terjadi? Pada saat itu bukan hanya kebetulan, tetapi ada peristiwa yang aneh terjadi. Karena tante saya itu belum Kristen. Dia menyembah berhala. Dia itu menyembah Kuan Im, Kuan Kong, dan semuanya. Dan dia suka kerasukan setan. Dan saat itu, dia kerasukan setan buta 3 hari lamanya matanya nggak bisa dibuka. Mama saya punya 1 orang yang bisa berdoa di rumah, hanya saya saja. Saya dipanggil untuk pulang, dan saya harus berdoa untuk tante saya ini. Lalu saya berdoa dengan cara guru sekolah minggu. Saya berdoa, Tuhan Yesus, sembuhkan tante saya ini. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan orang yang buta melihat, yang lumpuh bisa berjalan, sembuhkan Tuhan, sembuhkan tante saya ini di dalam nama Yesus. Dan saat itu saya ingat itu 2 minggu sebelum Paskah. Apa yang terjadi? Maka saya merasakan tiba-tiba ada kekuatan yang masuk ke dalam tubuh saya seperti aliran listrik yang sangat kuat. Dan dengan kekuatan itu saya tumpang tangan di kepalanya tante saya. Di dalam nama Yesus, keluar kau iblis keluar. Tante saya pingsan. Dan sejak itu saya berkhotbah setiap hari bikin KKR di rumah selama 2 minggu lamanya. Dan berkata, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Amen. Lalu apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Saya akan bangun setiap malam dan membaca Alkitab. Saya bangun baca Alkitab. Saya tidak mengerti, tapi saya dibangunkan. Saya bawa penggaris, saya bawa bolpen, dan itu digariskan. Pada saat saya membaca Alkitab itu Alkitab seperti berbicara kepada saya. Berbicara kepada saya. Dan itu bukan hanya berlangsung seminggu, 2 minggu, 3 minggu, enggak. Bertahun-tahun lamanya. Puji Tuhan. Ternyata saya baru mengerti
Inilah yang Tuhan maksudkan, bahwa kita harus jadi domba yang mendengar suara gembalanya. Dan saya mulai membaca Alkitab itu sejak 1981 hingga hari ini. Dan saya tidak berhenti untuk membacanya. Berarti itulah makanan rohani kita. Yang Tuhan janjikan, jikalau kita makan firman Tuhan, kita adalah domba-domba yang dibawa ke padang rumput yang hijau. Dan kita makan seperti di padang sendiri. Berarti kehidupan Amin. kita nggak akan susah. Ini adalah Amin. janji Tuhan. Oleh karena itu, sharing saya hari ini adalah, coba kalau saya ini sudah merasakan bagaimana enaknya jadi domba, masakan kita tidak mau jadi domba yang mendengar suara gembalanya? Kita mengenal suara Tuhan melalui Alkitab. Amin. Makin hari kita makin mengenal dia. Makin hari makin mengenal dia. Saya mengumpamakan begini. Kalau kita di dunia ini kita belajar. Dan kita itu sekolah SD, sekolah SMP, SMA, sekolah universitas, bahkan menjadi master. Itu perlu bertahun-tahun lamanya. SD 6 tahun, SMP, SMA 3 tahun lagi. Dan menjadi kuliah sampai S3. Itu menjadi 4 tahun lagi. Berarti membaca Alkitab juga sama seperti itu. Kita harus tekun membaca. Tekun. Dan setiap kita membaca dengan tekun, kita ada ujian. Bayangkan, kalau kita dari SD mau menjadi SMP, kita akan mengalami ulangan umum. Demikian juga ulangan-ulangan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Berarti kita harus bisa naik kelas. Kalau kita sudah lulus, maka kita akan ke SMP. Kalau kita sudah lulus SMP, kita akan ke SMA. Dan percobaan kita di dalam kehidupan makin keras, makin besar. Amin. Makin tinggi engkau, makin keras pendidikan yang Tuhan berikan kepadamu. Ujian-ujian yang akan engkau terima semakin kencang. Saya ingat, ujian saya yang terakhir adalah ujian saya di Amerika 7 tahun lamanya. Luar biasa. Dari tahun 98 sampai 2005, 7 tahun saya di Amerika ke San Francisco dengan 4 orang anak. Anak saya 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, dan 2 tahun kurang. Tidak pakai suster, tidak ada supir, tidak ada tukang masak. Semua saya harus lakukan semua sendiri. Karena suami saya harus ada tetap di bisnis di Jakarta. Saya tidak berkeluh kesah kepada Tuhan. Saya percaya penuh kepada Tuhan. Saya berserah penuh. Amin. Saya mengikuti semua proses ini tanpa berkeluh kesah. Saya tidak pulang, padahal ada rekening, ada uang di rekening. Kalau saya mau ngambek, saya bisa pulang membawa beli tiket dan membawa pulang anak saya 4. Karena percobaan itu menurut saya cukup berat, tetapi Tuhan janji. Pada saat percobaan-percobaan itu datang, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, pengharapan kepada kita. Jadi saya jalani hari demi hari, tahun demi tahun. Saya akan ketemu suami saya mungkin setahun cuma 2-3 kali. Dia akan terbang cuma 2 minggu. Setelah itu kita berpisah lagi. Tapi inilah jalan Tuhan di mana kita harus ikut pendidikannya Tuhan. Ikut prosesnya Tuhan. Semakin tinggi Tuhan ingin pakai engkau. Semakin luar biasa Tuhan ingin pakai engkau. Semakin berat ujiannya. Enggak ada orang bisa akan lulus tanpa ujian. Enggak mungkin. Tuhan akan lihat apakah saya akan tetap teguh memegang firman-Nya. Apakah saya tetap teguh setia kepada Dia. Apakah saya tetap teguh membaca firman-Nya setiap hari. Apakah saya terus berharap kepada Dia. Di dalam kehidupan saya selama 7 tahun di Amerika, saya terus membaca Alkitab, saya tetap memuji, saya tetap berdoa. Bahkan saya mendapat tugas dari Tuhan untuk berdoa buat bangsa-bangsa sejak tahun 2000. Haleluya. Sudah 24 tahun saya berdoa untuk semua bangsa-bangsa. Baik di Eropa, Amerika, Australia, di Afrika, dan di Indonesia,
Asia Tenggara. Tuhan kasih saya beban begitu, dan itu tetap saya doakan setiap hari tanpa Haleluya. bolong-bolong, setiap hari menjadi doa. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita memiliki kesetiaan. Kita bisa mendengar suara gembala kita, dan kita mengenal gembala kita, dan gembala kita mengenal kita. Bagaimana gembala mengenal kita kalau kita tidak pernah panggil namanya? Bagaimana mungkin kita bisa berdekatan, berkomunikasi sama Tuhan tanpa kita bercakap-cakap dengan Dia setiap hari? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tutup dengan sebuah cerita. Hari ini saya membaca sebuah berita bahwa ada pengusaha Amerika, Starlink, yang pemiliknya adalah Elon Musk. Ternyata Starlink, satelit yang dia miliki, saya baru tahu jumlahnya ada 43.000 buah mengelilingi bumi. Dan setiap orang bisa sewa satelit itu. Berarti bisa diakses dalam saat emergency, mencari lokasi-lokasi di manakah seperti pesawat jatuh, ada kemudian peperangan dan semuanya, itu bisa dilihat dari satelit. Nah, ini manusia yang bernama Elon Musk bisa meluncurkan satelit 43.000 buah banyaknya mengelilingi bumi. Dan saya ingin semua kita berpikir tentang bagaimana besarnya satelitnya Tuhan. Amin. Mengelilingi bumi. Jutaan, puluhan juta, miliar. Sehingga dia bisa mengakses dan melihat hatimu. Dan melihat Amin. hatiku. Dia bisa melihat pikiranmu dan melihat pikiranku. Itu satelit Tuhan. Manusia aja begitu bisa pintar, apalagi Tuhan. Berarti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan adalah gembala dan gembala mendengar suara dan mengenal domba-dombanya, itu terjadi. Kita mengenal Yesus, Yesus mengenal kita, dan dia ada di dalam kita. Saat kita mengajak dia makan pagi, makan siang, makan malam bareng, berarti kita sudah bersatu dengan dia. Berarti dia tidak akan keluar-keluar lagi dari hati kita. Kehidupan kita pasti akan dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Amin. Cara kita berbicara, cara kita berjalan, cara kita bertindak itu pasti dipimpin Tuhan setiap hari. Kalau kita salah, Tuhan pasti tegur kita. Ini yang Tuhan inginkan. Berarti, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memilih engkau dan aku, supaya kita menjadi domba-dombanya. Dan barang siapa yang menjadi domba-domba Tuhan, dia akan mengenal suara gembalanya. Dan suara gembala mengenal domba-dombanya. Dan kita akan seperti apa yang Tuhan katakan. Mari masuklah ke dalam tempat perhentianku untuk domba-domba yang di sebelah kananku. Dan orang-orang yang tidak mau taat, yang masih memiliki sifat seperti kambing, masuk ke kiri. Kemana? Ke tempat di mana ada iblis dan malaikatnya dibakar di dalam lautan api. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kuasa-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami percaya ini adalah kata-kata-Mu sendiri, ini adalah isi hati-Mu buat kami semua, supaya kami lebih mengerti, kami tidak boleh lagi ditipu oleh iblis, supaya kami mau menjadi domba-domba yang taat setia kepadamu. Dan kami percaya Engkau adalah pintu kehidupan kami, Tuhan. Engkau berkata Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadamu tanpa melalui Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk sharing kami pada doa pagi Anastasis hari ini, Tuhan. Berkati semua yang mendengarkan, bagi kami semua, ya baik daripada
penyelenggara daripada doa pagi ini Tuhan juga berkati. Semua yang bekerja pagi ini juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita semua yang sudah diberkati Tuhan, kita semua katakan amin. Puji nama Amin. Tuhan. Ya, terima kasih banyak Ibu Tina Andrean untuk firman Tuhan dan juga kesaksian yang luar biasa. Ya, saya banyak mendengar hamba-hamba Tuhan yang setia membaca Alkitab tiap hari, puluhan tahun. Dan hidup mereka sungguh-sungguh diubah oleh Tuhan. Karena memang firman Tuhan adalah air hidup dan roti hidup. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan juga terang bagi setiap jalan. Jadi setiap orang yang setiap hari baca Alkitab dengan setia, tanpa ada bolong seperti tadi kata Ibu Tina, itu hidupnya selalu diberkati. Hidupnya selalu sukses. Sekalipun ada penderitaan, ada kesusahan, tetapi dia tetap tegar, tabah, dan kuat. Karena Tuhan selalu menopang. Ya, luar biasa firman Tuhan dan kesaksian. Kita semuanya sudah dipilih. Kita semuanya dipilih. Dan berbahagialah kita karena dari 7 miliar manusia di muka bumi ini kurang lebih, kita salah satu yang dipilih oleh Tuhan. Dan itu jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita tinggalkan. Kita harus setiap hari makan, minum bersama Tuhan. Pagi, siang, sore, malam. Ya, kita harus terus ikut Gembala Agung kita. Kita harus bersama-sama dengan Gembala Agung kita. Sehingga kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan pada waktunya nanti, kita akan kekal bersama Tuhan di sorganya yang kudus. Terima kasih Ibu Tina Andrean untuk firman Tuhan dan juga kesaksian yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, waktu selanjutnya silakan yang mau bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Jadi bukan mengulas tetapi menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Kardi. Terima kasih. Shalom Ibu Tina. Ya, suaranya Pak. Suaranya kecil Pak Kardi. Sudah jelas, Shalom. Ya, Ya, sudah jelas ya. Pertanyaannya, apa yang Roh Kudus taruh di hati Ibu Tina di usia 10 tahun sehingga memiliki keinginan ibadah yang notabene bukan terlahir dari keluarga Kristen? Saya penasaran sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya ya, itu karena Tuhan memilih Pak. Itu benar. Sekarang saya juga ingin mengumpamakan tentang Daud Pak. Daud itu suka memuji Tuhan. Dan dia adalah gembala domba. Dan dia memuji-muji Tuhan sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri. Dan dia itu bukan siapa-siapa. Bahkan secara level, keluarganya, saudara-saudaranya sudah menjadi tentara-tentaranya Saul. Yang luar biasa. Tapi dia itu bukan siapa-siapa. Karena ada kepolosan di dalam hatinya. Dan dia itu adalah gembala. Dan dia itu mengenal domba-dombanya. Dan dia selalu membela domba-dombanya. Ini kemungkinan. Kenapa Daud dipilih menjadi raja? Kenapa? Karena itu mengumpamakan tentang keberadaan Tuhan Yesus. Karena Daud sendiri berkata, aku tidak takut tentang apapun juga. Ada singa aja aku akan lawan hanya untuk menyelamatkan 1 ekor domba. Amin. Bagaimana Daud mempunyai jiwa yang begitu besar untuk melawan Goliat? Kalau Bapak berpikir, kenapa Daud yang gembala domba bisa mempunyai hati yang begitu besar untuk melawan Goliat padahal nggak pernah latihan perang? Berarti itu adalah pemberian, Pak. Dipilih. Jadi Amin. imannya Daud itu luar biasa. Kita bayangkan kakak-kakaknya nggak punya iman kayak dia. Dia selalu berada di padang sendirian. Nggak ketemu orang lagi. Dia cuma ketemu domba. Tetapi itu sebuah pengajaran tentang bagaimana Daud itu kenal
kenal dombanya, dombanya kenal Daud. Dan Daud punya tanggung jawab untuk mencari domba-dombanya. Nah, sepertinya saya dipilih karena saya punya kerinduan untuk melayani. Menjadi guru sekolah minggu nggak gampang dalam usia 16 tahun sampai umur 21 tahun. Sementara remaja-remaja lain, mereka lagi wakuncar, Pak, waktu kunjung pacar. Saya nggak sempet, saya nggak ada pikiran. Karena hari Sabtu itu saya akan gunakan untuk gunting-gunting prakarya. Dan saya sangat tenang, saya nggak cari pacar. Begitu tenangnya hati saya, sampai Tuhan yang memilihkan Pak Joni Andrean itu jodoh saya. Itu suara Tuhan audible. Berkata, ini jodohmu, bukan yang ono, yang ini. Tuhan berkata begitu. Berarti, karena saya memberikan hati saya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan itu mengenal saya, Pak. Amin. Mengenal saya. Jadi dia memilihkan yang terbaik buat saya. Seperti tadi cerita anak pertama. Karena saya memiliki hubungan yang baik, saya berdoa setiap hari ya Pak ya. Itu Tuhan mulai mengakses hati saya, mengakses pikiran saya. Kemudian saya mulai mau berkorban lebih banyak buat Tuhan. Pada saat saya terima uang amplop itu 5 tahun saya nggak pernah buka. Saya masukkan. Jadi ada persembahan dari hati saya. Saya bilang ini bukan milik saya, ini punya Tuhan. Saya cuma mau mengasihi Tuhan. Saya cuma ingin mengasihi Tuhan. Saya ingin showing my love to God. Jadi Tuhan itu perlu melihat apa yang kita korbankan. Amin. Seperti tadi, domba itu selalu berkorban. Kalau hidup kita tidak mau berkorban, selalu take advantage, kita nggak akan pernah berubah. Kita jadi Kristen kambing tadi. Ini kata-kata Tuhan Yesus sebetulnya keras ya Pak ya. Tetapi ini kan selalu dikatakan, diulang-ulang terus. Baru kita sadar bahwa penyembahan iblis adalah kepala kambing, Pak. Simbolnya kan kambing, Pak. Iya. Iya. Nah, itulah kita jangan disesatkan. Karena dunia ini banyak penyesatan. Karena dia ingin supaya orang Kristen jadi Kristen aja. Tapi jangan baca Alkitab. Karena kalau dia tahu firman Tuhan, dia tahu gembalanya. Dia tahu rahasia. Begitu tahu rahasia, dia nggak bisa kalahin kita lagi, Pak. Kita malah akan bertumbuh sama seperti tadi sekolah kan, Pak. SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, universitas lulus, kemudian menjadi master, kemudian menjadi PhD. Itu dia nggak mau kita naik kelas, Pak. Dia maunya kita bodoh terus, di TK terus, taman kanak-kanak atau di SD terus, supaya kita tuh gampang dibohongin. Sehingga setiap kelas itu ada ujian. Nah, ujian itu harus kita lewatin satu persatu. Ini firman Tuhan yang benar, karena saya ngalamin. Pada saat perjodohan saya aja Tuhan pilih, dan kehidupan saya satu demi satu Tuhan pilih, itu benar-benar seperti domba yang dibawa ke padang rumput yang hijau dan ke tempat air yang tenang. Dan saya adalah domba yang sangat taat sekali. Saya tidak pernah berontak, saya tidak pernah lari dari pencobaan saya, apapun juga. Dan 7 tahun ini saya laksanakan dengan sukacita. Sampai akhirnya suami saya bilang, ayo kita pulang lagi ke Indonesia. Saya tidak berkeluh kesah. Saya jalanin sampai habis. Siapa yang mau? Siapa yang mau diuji berpisah dari suaminya 7 tahun dengan 4 orang anak, Pak? Dan anak itu masih kecil-kecil. 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, 2 tahun kurang. Padahal sebelumnya saya punya supir, saya punya tukang masak, saya punya suster 4. Saya hidup dalam keadaan berkelimpahan, tapi semua fasilitas diambil. Saya masuk ke padang gurun. Pada saat saya masuk ke padang gurun, apakah saya masih percaya sama Yesus? Apakah saya masih cari dia? Inilah ujian kita, Pak. Ujian terakhir kita sangat berat.
Itu bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. 7 tahun. Sampai kita bisa lewati. Kalau kita sudah lulus itu, Tuhan pulang. Saya pulang ke Indonesia, saya bikin bukit doa 2008. Itu saya ada bukit doa dari 2008, setiap Senin saya berdoa itu selama 3 sampai 4 jam. Itu sudah berlangsung 19 tahun. Puji Tuhan. Berarti itu ada kesetiaan 2008 sampai 2024. Saya masih terus bikin doa. Walaupun ada COVID. Nggak pernah stop. Terus lanjut. Doa, 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 doa. Itu doa dengan kelompok. Tadi saya katakan kelompok domba. Tetapi di rumah saya tetap membaca Alkitab dan sendiri masih nyanyi memuji Tuhan. Bahkan saat ini saya lebih lagi memberikan waktu saya sama Tuhan. Saya kasih 100 menit per hari untuk memuji, menyembah Tuhan dan berdoa buat bangsa-bangsa. Di luar pembacaan Alkitab saya. Dibandingkan orang lain, dipikir saya ini pengusaha, nggak punya waktu buat Tuhan. Kata siapa? Nomor 1 Tuhan. Amin. Nomor satu Tuhan. Tuhan bereskan semua pekerjaan saya. Amin. Jadi jangan terbalik. Pekerjaan dulu nomor 1, Tuhan nomor 2. Salah. Saya hidup saya dari kecil umur 10 sampai sekarang, saya nomor 1 itu Tuhan. Haleluya. Waktu saya buat Tuhan. Waktu saya membaca Alkitab, bikin khotbah, saya hari Minggu, Pak. Saya pelayanan kemana-mana. Saya ke gereja-gereja, mau gereja kecil, gereja besar, saya pergi pelosok-pelosok Cipayung, Bogor, Purwakarta, kemana aja. Ke Surabaya, saya bisa pulang hari. Ke Jogja, saya bisa pulang hari. Kemana aja saya pergi. Hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Karena saya merasa berhutang sama Tuhan. Haleluya. Kehidupan yang saya miliki dengan berkat yang begitu besar, saya merasa tidak bisa balas. Saya punya 4 orang anak. 2 orang anak sudah menikah. Saya dikaruniakan 4 cucu. Cucu 2 perempuan, 2 laki-laki. Dan yang nomor bungsu akan menikah. Yang laki-laki nomor 2 belum menikah. Saya begitu diberkati dengan keluarga yang sangat indah. Tetapi saya tidak akan terlena dengan semua harta ini. Saya tidak akan terlena dengan nama besar. Saya pelayanan penjara sudah 8 tahun, Pak. 8 tahun. Saya pelayanan penjara. 1 bulan 2 kali. Dari tahun 2017 hingga hari ini, saya setia sama Tuhan. Karena Tuhan 2016 bulan November berkata sama saya, pergi ke penjara. Layani mereka. Saya pergi. Padahal saya tidak mengerti. Tapi Tuhan kasih akses. Itu saya November. Saya Januari ketemu seseorang dari Kidung Agung. Pelayanan mereka adalah ke penjara-penjara. Cipinang, narkoba, Cipinang kriminal, Rutan, dan Salemba, serta Pondok Bambu. Itu. Sejak itu saya ikut sampai hari ini. Puji Berarti Tuhan. Inilah cinta saya yang pertama menjadi guru sekolah minggu yang saya geluti. Itu masih ada apinya sama. Untuk melayani, melayani. Bukan untuk saya, tapi buat orang. Saya bangun bukit doa, saya bangun komunitas, saya bikin yayasan. Saya bikin anak asuh. Saya mensupport sekolah-sekolah misi di Jogja. Saya mensupport anak-anak yang mau sekolah teologi. Ini. Yang Tuhan kasih visi ke saya itu adalah Tuhan kasih ke sini, saya harus outin, saya harus keluar. Sama seperti domba tadi. Nggak boleh ketebelan bulunya, Pak. Iya. Nggak bisa bangun nanti. Haleluya. Iya. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Iya. Ini Bu Tina luar biasa sekali kesaksiannya. Ibu Tina kan seorang pengusaha yang sukses dengan segala aktivitas yang sangat padat.
bagaimana menyeimbangkan antara pekerjaan dan pelayanan dan juga keluarga. Bagaimana, Bu? Ya, tadi saya katakan Tuhan nomor satu. Keluarga saya sudah tahu Ibu Tina nih mamahnya sih seperti apa. Nomor satu, saya bisa Zoom di mana saya berada. Seperti ini saya lagi di Singapura, Pak. Waktu itu Zoom Oh, puji Anastasia Tuhan. pertama saya lagi di Jepang. Doa paginya. Kalau saya di Hong Kong saya juga terima untuk Zoom untuk Victoria Church. Di mana aja? Saya ke Australia, ke Melbourne, Pak. Saya pelayanan di sana ke gereja. Ada undangan, saya pergi ikut. Padahal saya lagi jalan-jalan sama keluarga. Dan saya ada pelayanan ke gereja dan ada Zoom juga. Puji Tuhan. Jadi ini adalah aktivitas yang saya akan terus pegang. Keluarga saya udah tahu, suami saya udah tahu, anak-anak saya tahu, cucu saya pun tahu. Seperti apa kehidupan saya. Dan Bapak nggak usah khawatir. Kalau kita Tuhan nomor satu, urusan bisnis, Tuhan ikut campur. Bagaimana Amin. tadi? Saya kan mengumpamakan tentang Amin. anak pertama. Betul ya Pak? Setuju sama saya. Seperti anak pertama, makan pagi, makan siang, makan malam bareng bapaknya. Kalau anaknya punya masalah, bapaknya turun tangan apa enggak? Pasti turun tangan. Dijagain nggak usahanya? Pasti dijagain. Makanya jangan pusing. Kasih Haleluya. dia bapak kita. Bapak kita mengasihi kita, dijagain semuanya. Puji Tuhan. Itu otomatis. Karena bapak kita mengenal kita mengenal bapak kita. Kita menjadi Amin. kesayangan bapak kita. Kita Amin. adalah buah hatinya. Bagaimana mungkin buah hatinya, kesayangannya dibiarkan celaka? Nggak mungkin lah, Pak. Yes. Amin. Mantap jawaban Bu Tina, mantap benar. Ya, Nggak terima mungkin. kasih. Nggak mungkin juga bapak kita yang punya segalanya, kita dibiarkan nggak punya apa-apa, Pak. Nggak mungkin pula. Amin, pasti. Berarti Ya. semua ada take and give. Tergantung Amin. berapa besar kita memberikan kepada Tuhan. Yes. Tadi kan Tuhan sudah katakan, segenap Yes. hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Sekarang kita tanya diri kita sendiri, sudahkah kita segenap? Amin. Berapa persen kita mengasihi Tuhan? Kita jawab sendiri. Kalau kita bilang kita masih 50% saja ya Pak ya, itu 50%-nya itu punyanya setan Pak. Hidupmu diacak-acak. Kita masih nggak bisa sukses karena ini masih ada apa lubang, loophole yang iblis ambil dari hidup kita, diacak-acak hidup kita. Tapi kalau sudah 100%, dia nggak punya akses, nggak bisa Amin. masuk akses lagi kehidupan kita Pak. Itu semua harus 100%, nggak bisa. Tuhan minta kita 100% mengasihi dia. Berarti Amin. hati kita, jiwa kita, akal budi, berarti kepintarannya Pak, intelijen kita ya Pak, intelektual kita. Ya. Nah, Amin. dan kekuatan, our mind, berarti is your strength. Selama saya masih kuat, saya nggak akan berhenti untuk bersaksi, saya untuk melayanan kemana saja. Gang-gang kecil juga saya pergi. Kenapa? Amin. Karena Tuhan masih kasih saya kekuatan. Disinilah yang saya katakan, iblis nggak suka kalau kita tahu rahasia ini. Dia mau kita jadi kambing semua, Pak. Kayaknya sudah Kristen, tetapi nggak tahu apa-apa. Tapi kalau domba dengar suara gembala, gembala kenal kita. Nah, ini yang iblis selalu curi dari orang-orang Kristen, penyesatan. Penyesatan. Dia cukup membuat kita puas, memberikan perpuluhan, memberikan kita persembahan, memberikan kita waktu pergi ke gereja.
kita beraktivitas dalam kelompok doa, tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Dia tipu kita, Pak. Ya, Itu yang terjadi. Dia tipu semua orang Kristen. Tapi kan Tuhan bilang, suatu hari aku akan mengadakan pemisahan. Amin. Mana yang domba, mana yang kambing. Amin. Padahal Tuhan Yesus sudah selalu berkata, hati-hati. Hati-hati tentang nabi palsu, tentang serigala berbulu domba. amin. Hati-hati. Tuhan tuh banyak berbicara. Kalau kita baca Alkitab, Pak, kita kalau SD, kita jangan baca yang susah-susah dulu. Kita baca dulu dari kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Lalu kita mulai baca Yohanes, terus sampai Wahyu. Nanti kalau kita udah naik SMP, kita mulai kitab dari Perjanjian Lama. Sampai kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Karena itu kalau masih TK itu suruh baca itu pusing kan? Pasti Iya, dilewatin. Kagak mau. Karena bosan, ngantuk. iya. Tapi kalau kita ikutin dengan hati-hati pembacaannya dengan benar, maka seperti tadi, Roh Kudus itu akan memimpin. Nanti Amin. naik lagi ke SMA. Tapi kalau itu diulangin, dan diulang lagi baca sampai habis, itu meresap. Masuk semua cerita itu. Masuk. Iya, Itulah kekuatan kita. Tapi iblis amin. nggak suka. Kita dibuat sibuk, Pak. Dengan kesibukan kita, kita lebih sering baca WA daripada baca Alkitab. Iya, iya. Iya, terima kasih Bu Tina, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Iya, puji Tuhan, luar biasa seorang pengusaha yang sukses mau pelayanan penjara. Saya juga pelayanan penjara, Bu, dari tahun 2010 sampai sekarang dan akan terus sampai Tuhan panggil. Jadi Amin. luar biasa, Ibu seorang wanita dan pengusaha sukses mau datang ke penjara untuk memberitakan Injil. Luar biasa, Bu. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya. Baik, tadi yang pertama Pak Teddy tadi sudah angkat tangan dan Ibu ini mau menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Teddy dan Ibu. Ya, shalom Pak Melki, Halo. shalom Tina, Tuhan Ya. berkati. Shalom buat kita semua. Makasih Bu atas penyampaian firman Tuhan yang begitu luar biasa dan kesaksian Ibu yang begitu dahsyat. Tadinya saya angkat tangan Pak Melki. Karena semua udah terjawab, saya turun tangan lagi Pak Melki. Boleh izinkan bertanya Bu, bagaimana Tuhan mempercayakan Ibu menjadi co-founder di Jeko dan Mako ini Bu? Itu perusahaan yang luar biasa, di mana ada Starbucks, di situ ada Mako dan Jeko Bu. Kami di Kerawang, di Hotel Resinda itu Mako dan Jeko berdiri luar biasa Bu. Mungkin itu aja pertanyaannya secara pribadi, tapi kalau memang Ibu nggak mau jawab, nggak apa-apa juga. Makasih. Tuhan berkati Bu Tina. Tuhan berkati. Tuhan berkati Baik. keluarga. Ya. Ya. Baik. Tadi kan saya katakan, semua jalan itu kan Tuhan yang tentukan. Selama saya ada di Amerika, tahun 1998 sampai 2005, suami saya itu kan di Jakarta. Berarti dia punya waktu untuk terbang ke Singapura mencari bisnis lain. Makanya dulu toko rotinya bukan nama yang ini ya Pak ya, tapi ada istilahnya BT. Nah itulah toko roti pertama yang dibawa oleh suami saya tahun 2003. Sementara saya masih di Amerika Pak. Jadi ada maksud. Kalau saya nggak tinggal di Amerika, nggak mungkin ada toko itu. Jadi Tuhan itu bikin sedemikian rupa sampai Tuhan kasih kesempatan. Di dalam penderitaan ada sukacita. Amin. Seperti itu Pak. Ya Pak. Jadi itulah. Tapi selama saya masih di sana, lahirlah juga si Jeko. Nah berarti itu memang rencana Tuhan. Sampai saya pulang, tahun 2005 Jeko dibuka. Itu semua dari Tuhan. Ide-idenya juga Amin. dari Tuhan. Percayalah Pak, Haleluya. nggak mungkin sebuah bisnis bisa jadi sukses tanpa Tuhan ikut campur. Nggak mungkin. Amin.
Amin. Saya sangat percaya itu semua step by step itu dari Tuhan. Dan semua Amin. ide-ide, kreasi, produk, nama, itu juga dari Tuhan lah Pak. Puji Tuhan. Demikian jawaban Iya. saya. Ya, terima kasih. Satu lagi nih Pak Timotius Gunawan dari Bali. Pak Baik, Timotius silakan. Ya, Shalom Bu Rina. shalom. Kita belum jodoh nih. Bu Rina kan sudah berjanji mau ke Kampung Coklat, tidak jadi nih. Kita sudah mau ngadakan KKR waktu itu. Ya Pak, Karena nanti waktunya waktunya akan sibuk. di-reschedulekan lagi Pak. Jadi Iya. maaf sekali, ini kan anak saya mau menikah, 2 bulan ini repot sekali. Nanti kalau itu kita akan reschedule kembali. Tentunya saya juga masih ingin melayani ke sana. Iya. Di Bali ya Iya, Pak, Bu. yang di Bali ya Di Pak. Bali. Ya, di Iya. Bali, di negara Bu. Tiga jam lagi dari Denpasar Bu. Ya, Masuk desa, dekat Gilimano Bu. ya. Nanti Pak didoakan waktunya pasti tiba. Ya, kami doakan Bu. Kemarin waktu itu kita sudah bentuk panitia soalnya. Ya, Ya, mungkin bukan Pak. waktunya Tuhan, belum waktunya Tuhan. Ya, belum waktunya. Nanti Tuhan kirim lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Amin. Baik Bu. Iya Bu. Saya juga Makasih. mengucap syukur Bu. Hari ini diberkati dengan kesaksian Ibu juga. Saya juga dari Konghucu Bu. Saya satu-satunya yang dipilih Tuhan Bu. Sama Bu. Ya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semua memang kita dipilih. Saya enggak tahu. Saya bertobatnya di Bali nih Bu, di negara. Dulu saya Puji Tuhan. di ini Bu, di Kelenteng Jagalan. Jadi ya sama dengan seperti gereja gitu, ada persekutuannya juga. Itu. Ya, jadi Iya. memang kita Bu, dipilih sama Tuhan Bu. Ya, Amin. kalau enggak dipilih saya Puji enggak Tuhan. kenal Tuhan. Nggak ada. Bertobatnya, saya bertobatnya di negara Bu. Puji Makanya Tuhan. luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa. Ya. Luar biasa Terima kasih Pak. banyak Bu ya. Ya. Ya, nanti Ya. waktu Luar biasa. pasti kita Terima ketemu kasih. Bu. Pasti kita ketemu Bu. Amin. Ya, Amin. makasih. Amin. Amin. Ya, Ya. makasih Pak Melki. Tuhan Yesus Ya, berkati. makasih.